ini ada pertanyaan titipan lagi nih. Jadi dia bertanya begini, pada waktu kita sholat, kita kan menyembah Tuhan. Nah terus yang dia tanyakan gini, menyembah Tuhan itu seperti apa gitu? Apakah dalam persepsi dia? Sementara ini kan yang ada di benak dia itu ya persepsi Tuhan yang dia sembah gitu pada waktu dia sholat gitu kan. Nah dia tanya batasannya di mana gitu antara apa Tuhan yang dipahami dengan persepsi atau Tuhan yang dipahami secara keimanan. Nah, gitu. Terima kasih. Iya. Ini luar biasa. Bagus pertanyaannya ya. Artinya boleh jadi sebagian besar kita sebagai pemeluk agama Islam ya, ketika meyakini Allah ya, tentu nggak luput dari persepsi ya. Banyak kajian-kajian pengetahuan tentang mengenal Tuhan. Nah, pertanyaan ini kan berarti dimunculkan dari kesadaran si fulan tersebut ya. Artinya dia memunculkan pertanyaan itu berarti kan kegelisahan nih. Keresahan ya kan, apakah saya menyembah Tuhan berdasarkan persepsi atau berdasarkan keimanan. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Ya, ini pertanyaannya memang dalam nih. Pertama memang kita mengenal Allah tentu dengan persepsi ya, dengan pelajaran ya. Pelajaran itu kan menggunakan akal pikiran ya. Nah, kemudian kita mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan tentang Tuhan ya. Kita belajar tauhid, maka kita dapat pengetahuan tentang Tuhan. Sehingga muncul persepsi kita tentang Tuhan ya. Nah, apakah persepsi kita kepada Tuhan ini betul-betul sudah menjadi keyakinan kita atau hanya sebatas persepsi atau intelektual semata ya kan? Karena memang boleh jadi memang faktanya banyak orang yang mengenal Tuhan itu menurut persepsi intelektualnya sudah benar ya, bahwa Allah itu Maha Pencipta, ya Allah itu tempat bergantung dan seterusnya. Tetapi kemudian pada fakta aktualisasi kehidupannya seringkali kita temukan bertolak belakang ya. Apa yang dia pahami tentang Tuhan itu belum menjadi buah keimanan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagaimana kan itu muncul pertanyaan bahwa kita menyembah Tuhan itu bukan karena persepsi, tapi keimanan yang sudah menjadi menjadi melekat dalam kalbu kita gitu ya. Oke, jadi memang intelektual kita itu menuntut adanya logika. Intelektual kita menuntut adanya premis-premis yang kokoh sehingga kita bisa mempertahankan argumentasi kita tentang Tuhan yang kita yakini. Itu kerja pikiran, kerja intelektual. Tapi kan masyarakat kita boleh jadi narasi pengetahuan tentang Tuhan tidak terlalu akademik ya kan. Nah, banyak orang awam yang sudah yakin sama Allah sudah dijalani gitu. Nah, bagaimana nih kita men-split atau membelah mana persepsi mana keimanan? Ya. Nah, pertanyaannya kita munculkan lagi, apa sih itu keimanan? Gitu. Artinya iman itu kan maknanya kan percaya, meyakini kan. Meyakini itu bersifat kedalaman. Artinya kedalaman batin, keyakinan kita terhadap sesuatu hal. Orang berbuat atau melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang dia yakini kan itu. Nah, kita ketika mengenal Tuhan tentu waktu kita bahas semacam ini itu berdasarkan pengetahuan intelektual kita.
apa yang kita dapat itu adalah pengetahuan yang telah menancap dalam persepsi kita. Gitu. Nah, semestinya pengetahuan ini itu muncul dari kedalaman keimanan kita tentang Tuhan, bukan dari literasi, ya, bukan dari eksternal, ya. Katanya, karena begini, banyak juga orang-orang yang intelek, yang cerdas, bahkan dia nggak mempercayai Tuhan. Ya, artinya banyak mereka disebut apa namanya yang ateis, ya kan. Artinya dia bukan orang bodoh, cerdas, tapi mereka tidak mengenal Tuhan, tidak yakin adanya Tuhan. Artinya alam semesta yang dilihat ini ada dengan sendirinya menurut mereka. Gitu ya. Jadi ini kan harus harus dibangun argumentasi bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan dalam ranah persepsi, karena kalau sebatas persepsi itu bisa patah. Ya, artinya ketika melaksanakan itu keibadahan kita menjadi tidak berdasarkan pengetahuan. Nah, bedanya adalah persepsi sebetulnya bukan untuk mengenal Tuhan. Karena persepsi itu adalah salah satu bagian dari alat ilmu. Ya. Jadi ilmu itu yang dimiliki oleh manusia itu sebetulnya untuk mengenal hal-hal yang tercipta. Gitu. Jadi pengetahuan atau ilmu itu diperuntukkan untuk hal-hal yang tercipta, manifestasi. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa jangan kamu pikirkan zatku, tapi pikirkanlah ciptaanku. Itu artinya kita menggunakan indera pengetahuan kita untuk mengenal ciptaan. Tapi kalau kita gunakan untuk mengenal Tuhan, lagi-lagi nggak sampai. Tuhan akan dipersepsikan menjadi sesuatu, dan ini merusak, kan itu. Berhala. Maka banyak sejarah masa lalu, ya, hingga kini pun Tuhan bisa dipersepsikan macam-macam. Gitu. Nah, jadi persepsi itu hanya untuk ranah mengenal alam semesta, mengenal ciptaan, tidak untuk menghukumi mengenal Tuhan. Bukan nggak mampu dia diberikan pengetahuan untuk mengenal Tuhan, tapi sebatas manifestasi yang memancar dalam diri Tuhan, alam semesta. Nah, jadi orang kan bisa berpersepsi itu kan karena dia memiliki latar belakang pengetahuan, ya dong. Nah, maka berarti dia memiliki pengetahuan tentang indera, mengindrai. Ya, jadi apapun dia indrai. Nah, gitu. Nah, itu salah satu asal usul ilmu. Jadi ketika kita mempersepsi sesuatu itu berangkat dari salah satu asal usul ilmu, yaitu indrawi. Dengan indrawi kita bisa merekam, ya kan? Jadi hal yang bersifat eksternal kita bisa rekam, ya, melihat, mendengar, meraba, dan seterusnya. Nah, kemudian dari ilmu ini, dari ilmu indrawi ini kita bangun lagi menjadi pengetahuan yang bersifat hayali, ya kan? Pengetahuan yang bersifat perbandingan, ya. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya kan? Lalu kita gabung-gabungkan sehingga menjadi sebuah objek yang kita gambarkan. Nah, itu hayali. Tapi hayali ini juga ilmu, salah satu asal usul ilmu. Kehidupan ini nggak akan lepas dari karya cipta hayal, yaitu menggabungkan dan membanding-bandingkan, gitu. Maka mustahil ini dinisbatkan untuk mengenal Tuhan. Tuhan tidak bisa dibandingkan, apalagi digabung-gabungkan, mustahil. Dia tidak serupa dengan sesuatu, dia tidak tersentuh dengan sesuatu, gitu, dan seterusnya. Tapi dasar ilmu hayal itu adalah dia netral, karena karakteristik hayal itu ya selalu menggabungkan dan membanding-bandingkan.
sehingga muncul pengetahuan ukuran, ya kan. Kemudian muncul perbandingan berat, ya kan, macam-macam pengetahuan. Bahkan produk apapun yang dibuat manusia itu nggak lepas dari unsur hayali. Tapi tidak bisa untuk mempersepsikan Tuhan, menggabungkan Tuhan itu dari mana, nggak bisa, nggak tersentuh dia, zatnya suci gitu. Nah, kemudian kita juga punya pengetahuan tentang rasa, waham. Jadi rasa yang kita punya ini juga bisa merasakan ya, hal-hal yang bersifat inherent dalam diri kita maupun yang di luaran. Ya. Nah, apakah dengan rasa ini kita bisa menyentuh Tuhan kita? Berarti kan bisa dipersepsi lagi dengan rasa. Nah, lagi-lagi Tuhan Maha Suci dari hal-hal yang demikian gitu ya. Dia tidak bisa dirasakan. Karena kalau bisa dirasakan, muncul persepsi lagi. Iya. Ya kan? Ya kayak kemarin. Seperti kemarin lagi. Gitu. Jadi keimanan kita kepada Tuhan itu semestinya tidak dengan persepsi. Persepsi mengatakan Tuhan itu yang mencipta, ya. Pengetahuan agama telah banyak menceritakan itu tentang Tuhan, tetapi jangan sebatas keimanan berdasarkan persepsi atau pikiran. Ya. Pikiran diciptakan itu untuk memikirkan tentang ciptaan. Ya kan? Pikirkanlah apa-apa yang sudah tercipta, ya kan? Pikirkanlah ciptaanku dan seterusnya. Nah, masalahnya bagaimana mengukur atau mengetahui ya, untuk membedakan bahwa keyakinan kita kepada Tuhan ini bukan berdasarkan persepsi, tapi berdasarkan keimanan. Nah, ya kan? Karena keimanan itu bersifat imaterial, ya, non materi, ya, maka nggak ada yang bisa mengetahui. Karena dia bersifat tersembunyi kan dalam kalbu. Kan? Ada ibarat falsafah kuno itu, dalamnya laut bisa diselami, tapi dalamnya hati orang siapa yang tahu. Nah, itu termasuk keimanan kita kepada Allah itu nggak ada yang tahu seberapa tebal keimanan kita kepada Allah. Dia hanya bisa terlihat, nampak, ya, itu dari tindakan-tindakan, perilaku, ya kan. Ketika seseorang mengimani Tuhannya, maka tindakan-tindakan itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu. Nah, poinnya di situ. Tindakan-tindakannya itu penuh dengan kearifan, penuh dengan kebajikan. Dia didasari dengan logika-logika yang kokoh, ya kan. Artinya keputusan apapun kalau dia seorang pembuat undang-undang, pasti kebijakannya itu berdasarkan akal yang tercerahkan, akal aktif gitu. Kalau dia seorang hakim, pasti keputusannya itu berdasarkan pertimbangan akal yang aktif. Artinya memenuhi unsur-unsur hukum yang positif, ya. Artinya keadilan menjadi prioritas utamanya. Artinya seluruh aspek kehidupan masyarakat ketika manusianya itu berdiri di atas akal aktif, maka dia mengimani Tuhannya. Karena keimanan kita kepada Tuhan itu tercermin dalam perbuatan. Nah, perbuatan ini dasarnya harus perbuatan yang akali, bukan yang syahwati, bukan yang rasa, apalagi yang hayal. Nah, gitu Pak. Nah, jadi untuk membedakannya, kita orang luar nggak bisa tahu. Yang tahu kita sendiri. Orang luar sekitar kita hanya bisa melihat dampak. Artinya ketika kita berada di suatu lingkungan masyarakat, kehadiran kita itu menjadi tempat yang membuat mereka aman. Kehadiran kita itu menjadi tempat mereka menjadi manusia-manusia yang dikategorikan manusia-manusia menjaga keamanan dan kedamaian. Tidak membuat rusuh, tidak ada fitnah, tidak ada penipuan, ya.
tidak ada kolusi, tidak ada manipulasi. Nah itu. Bayangkan jika sebuah negara masyarakatnya seperti ini, ketika dia berdiri di atas akalnya, gitu. Tapi ada begini Pak, janganlah melihat kealiman seseorang karena seringnya dia ke tempat-tempat ibadah, Ya, terus pakaian, ya, gitu. ya, Nah terus beramal, ya, ya, gitu. Apakah termasuk yang tadi itu? ya. Ya tadi karena kita nggak bisa menghukumi ya seseorang dari apa namanya. Ini kan konteksnya kita ingin tahu keimanan dia kan. Kita sulit membedakan mana orang yang dermawan karena Tuhan, mana dermawan karena dia mencari pengaruh atau pamrih. Bedanya cuma di niat. Nah, walaupun ini pernyataan klise, tapi niat itu menjadi penilaian. Nah, tapi outputnya pasti dia tidak menipu. Kalau yang tindakan itu berdasarkan keimanan yang kokoh tadi. Artinya memang kita nggak bisa menjudge sepanjang dia itu dia lakukan itu dengan niatnya. Pada akhirnya itu hanya diketahui keberadaan dia di dalam meyakini kepada Tuhannya itu akan dirasakan di sekitarnya sebagai orang yang menyejukkan atau yang meresahkan. Gitu. Saya jadi teringat sesuatu nih. Dulu ada orang menyumbang untuk masjid. Dia menyumbang besar. Karena masjid itu dalam pembangunan butuh biaya besar, dia nyumbang 300 juta. Gitu kan. Ya. Tapi di situ dia tidak dikasih nama hamba Allah. Hamba Allah dia bilang. Kan ini besar Pak, dia bilang. Ya, cukup hamba Allah gitu. Udah tuh. Nah, setelah itu yang nyumbang itu kepengen letak kamar mandi sama letak pintu masuk berbeda. Jangan satu tempat gitu. Yeah. Nah, pengurus itu masjidnya bilang, "Oh enggak, tetap di sini, Pak." gitu. Nah, akhirnya orang itu bilang, "Kamu tahu nggak? Ini kan yang nyumbang banyak saya," dia bilang gitu. Iya. Ya itu. Jadi ketahuan. Jadi ketahuan. Ya kan tadi outputnya ketahuan terakhir. Ya kan? Ketahuan merasakan apa enggak? Berarti kan merasakan yang pengurus masjid ya kan. Nah, jadi memang ini ranah yang bersifat personal banget ya kan? Personal banget. Nah, makanya kembali lagi contoh yang paling sempurna kan diri Rasulullah. Nah, perbuatan beliau itu jelas ya berdasarkan niat karena Allah, ya. Bukan karena hal-hal yang tadi, ya kan. Jadi kita bisa melihat keimanannya Rasulullah itu mencahayai manusia sampai hari ini. Makanya kalimat-kalimat Allah yang keluar dari mulut sucinya Rasulullah itu sampai hari ini menjadi mukjizat. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya punya mukjizat hanya untuk era zaman nabi tersebut. Ya kan? Kisah banjir Nabi Nuh itu hanya dialami oleh umat Nabi Nuh, ya kan? Orang yang pernah melihat tongkat Nabi Musa ya Bani Israel di zaman Nabi Musa. Tapi mukjizatnya Rasulullah apa? Firman Allah yang kita kenal sebagai Al-Quran itu. Sejak 1400 tahun yang lampau lebih, mukjizatnya itu sampai sekarang, ya kan? Jadi ini bentuk keimanannya Rasulullah. Ya. Nah, artinya walaupun banyak kasus hari ini orang mengabaikan kitab suci, mengabaikan mukjizat, ya bukan hal yang baru. Toh era-era Nabi sebelum juga mukjizat sudah nampak di depan mata mereka. Tapi celana belum kering, Bani Israel ya kan sudah mengingkari nabinya ya kan ketika itu di zaman Nabi Musa.
kurang lebih seperti itu tuh Mbak.